kita juga sekaligus berlatih untuk menggunakan format jurnal. Ternyata format jurnal itu tidak sama dengan format artikel biasa ya. Ini dapat download di sini. Ini ya, download di sini, nanti akan muncul filenya, kemudian dapat di-download, nah nanti diikuti. Di situ sudah ada petunjuknya. Dan memang ada yang sudah menggunakan format jurnal, tapi ada yang belum kemarin ya. Ya nggak apa-apa, memang mungkin karena tergesa-gesa untuk mengerjakannya, ada yang asal dikerjakan terus selesai ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Nah ini ada format jurnalnya, ini sudah ada. Mestinya abstraknya bahasa Inggris ya. Ya, wah bahasa Inggris sulit Pak. Silakan nanti pakai Google Translate aja untuk sementara ya. Nah kemudian ada pendahuluan tentunya nanti di sini kenapa kok ada permasalahan itu ya. Jadi permasalahannya apa gitu ya. Permasalahannya disampaikan di sini, kemudian masuk ke metode penyelesaiannya, kemudian di sini. Nah ini kemudian dianalisis hasilnya nanti masukkan ke sini hasilnya, kemudian nanti kesimpulannya. Nah kemudian yang terakhir daftar pustaka ya. Daftar pustaka ya paling enggak satu ya. Satu itu apa dari diktat teknik digital gitu kan. Paling enggak itu gitu ya. Syukur-syukur kalau nanti ada daftar pustaka yang lain nanti silakan dapat ditambahkan. Nah itu tugas kemarin itu seperti itu tugas kemarin. Nah kemudian kalau kita lihat ya untuk tugasnya itu yang kemarin mengumpulkan itu seperti apa. Nah, kita lihat ada beberapa tugas di sini. Nah, ini contohnya. Nah, ini salah satu tugas ini ya. Nah, ini rangkaian flip-flop ya. Ya, oke, ini mungkin juga mengerjakannya cepat, maksudnya cepat tuh tergesa-gesa ya. Nah, ini langsung masuk satu pendahuluan, tidak ada abstraknya ya. Jadi untuk artikel ilmiah itu nanti itu artikel ilmiah itu yang penting itu pertama sesuai dengan template dulu. Jadi nanti kalau kalian nanti membuat artikel ilmiah, kemudian nanti mau dikirim ke jurnal, ya kalau dikirim ke jurnal nanti untuk menambah nilai tugas akhir menambah nilai 10 gitu ya. Yang pertama sesuai template dulu. Kalau sudah sesuai template, nanti baru dicek yang lain oleh editornya. Jadi kalau kita memasukkan ke jurnal itu kan nanti dicek oleh editornya. Kalau format belum mengikuti template, otomatis akan dikembalikan, disuruh memperbaiki. Nah, kalau ini begitu dikirim ya langsung ditolak nanti ya ini ya. Nah, ini kan belum sesuai dengan template-nya. Template-nya nanti ada abstrak, kemudian baru masuk pendahuluan ya. Kemudian spasinya juga satu, nah ini kan spasinya masih belum satu ini kan. Nah ini ya meskipun isinya bagus, tapi kalau belum sesuai template nanti akan ditolak gitu ya. Ya. Nah, tapi dari segi isi ini juga sudah lumayan sebenarnya, cuman tadi itu ini belum sesuai dengan template ya. Nah, ini sudah lumayan, ada landasan teori ya. Ada gambar-gambarnya seperti ini ya. Ya, meskipun sebenarnya gambarnya juga harus mengikuti template mestinya ya. Oke, kemudian nah ini ada NOR gate, kemudian nah ini pembahasannya. Nah, kemudian dibahas sampai ke bawah ini pembahasannya. Ya, sampai ada simulasinya. Ini bagus ini sampai. Sebenarnya bagus ini ya, tapi karena tadi itu belum sesuai template sehingga kalau di sini nilainya juga belum akan tinggi gitu ya. Nah, ini ada yang menggunakan 2 kolom ini kan. Nah, itu kan. Nah, ini. Ya. Nah, nanti kadang-kadang kalau kita mengirim ini tuh ke redaksi jurnal itu kadang-kadang juga akan diminta untuk mengirim simulasinya ya sebagai bukti bahwa ini benar-benar nanti disimulasikan dan sudah ada hasilnya. Jangan-jangan ini cuma ngarang saja gitu kan. Nah, kadang-kadang redaksi jurnal itu nanti akan juga meminta simulasinya. Bagaimana tuh simulasinya atau mungkin akan diminta untuk mengirim protesnya atau mungkin untuk diminta untuk mengirim screenshot gambar-gambar di Proteus. Nah, ini sebenarnya ini bagus ini ya. Ini ada analisisnya ini ya. Meskipun di sini grafik keluaran belum kelihatan ya. Wah, ini kok malah mengerjakan beberapa tugas ini ya. Ya. Ini ada yang mengerjakan tugas yang pertama ini yang pertama yang atas ini kan yang pertama. Yang pertama kemudian ini ini tugas yang pertama. Nah, kalau yang bagus nanti dibuat gambarnya, dibuat grafiknya atau mungkin dibuat labnya itu juga boleh. Tapi dijelaskan ya kapan lednya menyala, kapan lednya itu nanti padam gitu kan. Nah kalau ini ada tugas kedua juga. Ya ini kalau kerjakan satu saja ya, jangan tidak usah mengerjakan banyak ya, karena
setiap tugas itu kan nanti ada analisisnya, dan analisisnya itu kan beda-beda. Kalau mengerjakannya itu yang ini saja, yang saklar atas ini saklar anti bouncing ini ya ini aja yang dianalisis. Jadi ini kan saklar yang nanti akan terjadi bouncing. Bouncing itu semacam getaran ya, getaran. Jadi kadang-kadang kalau ini kita geser dari posisi satu ke dua, itu nanti di sini itu nanti grafiknya itu tidak akan langsung ke 5 volt seperti ini ya. Ya, tidak akan langsung 5 volt karena ini tidak menempel dengan erat pada waktu awalnya. Kadang-kadang dia itu menempel tapi terus lepas lagi, jadi kayak ada goncangan gitu. Nah, maka ini akan terjadi grafik seperti ini. Nah, grafik seperti ini nanti dapat diantisipasi menggunakan Lachman. Ya, Lachman seperti ini atau Lachenor ya. Ya, Lachenor atau Lachenor nanti bisa. Nah, nanti terus dianalisis hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah nah ini seperti ini boleh seperti ini. Ya. Nah, ini terus diamati di sini menggunakan LED di sini. Ya. Nah, ini ya. Jadi yang pertama itu mengerjakan tugas itu sesuai format dulu. Entah itu benar, entah itu tidak, tapi harus sesuai format dulu. Kalau sudah sesuai format nanti baru akan dicek isinya. Ya. Nah, karena ini baru latihan ya nanti yang belum sesuai format itu nanti akan tetap saya nilai nanti ya, meskipun tidak akan penuh nilainya nanti. Nah, ini salah satu tugas itu seperti itu. Kemudian tugas yang lain, nah ini contoh tugas yang lain itu, nah ini pencacah 10 atau pencacah dekade. Ya, oke, ini membuat pencacah 10. Ya, kalau ada seperti ini bagaimana? Nah, ini sebenarnya juga belum sesuai dengan format ini sebenarnya ya. Karena formatnya itu kan abstraknya kan nanti menggunakan satu paragraf saja, kemudian menggunakan bahasa Inggris. Ya, tapi biasanya kalau sudah mendekati format yang ditentukan itu biasanya editor tetap mau mengecek di dalamnya di sini ya. Meskipun nanti akan diberi komentar, silakan nanti diubah sesuai dengan format, tapi akan dicek di sini di bawahnya ini. Nah, oke. Nah, ini abstraknya, kemudian pendahuluannya. Ya. Nah, ini pencatat 10 banyak digunakan terutama pada penampil digit desimal. Seperti terlihat pada gambar 6.28. Nah, ini gambarnya masih gambar 6.28. Padahal di sini kalau gambarnya ini, gambar berapa ini? Ada nggak di sini gambarnya? Kita cek. Nah, kan di sini kan mungkin maksudnya gambar 2 gitu ya. Nah, ini harus diupdate ini untuk nomor-nomor gambarnya. Jadi jangan langsung di copy paste seperti ini. Nah, itu. Nah, makanya ini paling tidak di sini kita juga latihan untuk mengecek di sini ya. Kita mengcopy kalimat dari tempat lain boleh ya, asal tidak banyak-banyak. Kalau banyak nanti akan ketahuan adanya plagiasi. Tetapi nanti tentunya nanti untuk nomor-nomor gambar nanti silahkan diupdate kembali karena urutannya pun tidak akan sesuai dengan yang aslinya. Nah, ini berarti kan di sini sudah keluar permasalahan yaitu pencatat 10 itu banyak digunakan. Nah, banyak digunakan nanti dibuat menggunakan apa? Nanti di sini metode penelitiannya, nah ini bisa dibuat menggunakan apa ini? Oh, belum disebutkan. Ya, oke, nggak apa-apa. Sementara masih nggak apa-apa lah ini ya. Nah, ini contohnya ini. Tampilan pencatat 10 posisi off. Nah, sekarang kalau di sini mau menampilkan grafik atau menampilkan suatu gambar, ini kan kita menampilkan suatu gambar rangkaian. Ya. Nah, sebenarnya seluruh format yang ada di artikel itu sebenarnya sudah ada aturannya ya. Contoh, kalau kita mau menampilkan gambar, nah maka sudah ada aturannya di template itu nanti bahwa teks di gambar itu teksnya itu usahakan setara dengan font untuk 10 poin. 10 poin itu kan kalau yang ini 12 ya, yang ini 12.
Berarti kalau ini 10 kan tidak terlalu kecil. Nah, kalau ini kan terlalu kecil ini. Nah, berarti untuk gambarnya tentunya di sini ini terlalu kecil gambarnya. Nah, ini kan juga kalau dilihat kan juga tidak enak dilihat ya, karena ini kan kalau kita lihat di batas kiri kanan halaman ini kan terlalu kecil gitu kan. Nah, itu. Nah, makanya kalau ada gambar yang seperti ini, solusinya bagaimana? Ya kita berbicara, kita maksimalkan. Kita maksimalkan, kita tarik sampai nanti batas batas margin halaman itu nanti mentok di situ ya, sehingga nanti gambarnya nanti menjadi maksimal nanti. Loh, kalau sudah dibuat maksimal tapi ternyata masih terlalu kecil fontnya, sehingga fontnya masih jauh dari 10 poin, masih terlalu kecil ya. Ini kan terlalu kecil fontnya. Oke, kalau kalau gitu gambar ini nanti kita akali ya. Caranya bagaimana? Nah, ini nanti ditata sehingga di sini rangkaian itu tidak membujur urut atau mungkin membentuk suatu deretan secara horizontal seperti ini. Ya, mungkin ini ada U10A di sini, U10B di sini, ini IC yang kedua tuh ini U10A di sini, U10B di sini, U11A ya, U11A mungkin taruh di bawahnya. Kemudian U13 nanti taruh bawahnya lagi. Nah, sehingga rangkaiannya itu nanti tidak membujur dari kiri ke kanan, tetapi nanti usahakan mendekati bentuk landscape ya, bukan portrait. Kalau membentuk portrait ya, bukan landscape. Kalau ini kan gambar rangkaiannya kan mengarah ke landscape ini ya. Nah, ini kan mengarah ke landscape seperti ini. Nah, nanti usahakan membentuk portrait sehingga nanti sesuai dengan format di halamannya, sehingga gambarnya itu lebih banyak ke bawah. Kalau dibentuk, misalnya kalau dibentuk portrait juga ternyata masih ini ya, masih terlalu kecil bagaimana? Nah, mungkin nanti bisa dipotong-potong nanti. Bisa dipotong gambarnya di sini, gambar rangkaian ini sub circuit pertama, sub circuit kedua gitu ya, sub circuit ketiga, ini dipotong-potong boleh seperti itu. Kalau dipotong-potong pun masih terlalu kecil bagaimana? Ya sudah, serahkan kepada redaksi. Kirim aja, nanti redaksi akan mengaturnya di sana. Nah, itu. Jadi ya memang tugas redaksi itu kan mengatur naskah sesuai dengan template. Nah, tetapi kalau nanti itu naskahnya masih jauh sekali dari template, itu biasanya dikembalikan kepada penulisnya untuk memperbaiki. Tetapi kalau cuma kurang sedikit-sedikit, nanti kadang-kadang diatur sendiri oleh redaksinya. Nah, ini ya. Ini untuk pengaturan gambarnya seperti itu. Dan oke, ini sudah benar ini ya. Jadi ini keterangan gambar ada di bawah gambar. Ya. Kalau nanti ada tabel, keterangan tabel ada di atas tabel. Nah, di sini gambar dan keterangan gambar tentunya nanti harus menggunakan format rata tengah. Jadi ini di tengah-tengah halaman. Ini kan masih menggunakan rata kiri. Kalau di template-nya kan rata tengah. Ya. Nah, ini contoh yang membuat pencacah 10 yang nanti digunakan untuk ini ya, mencacah clock, kemudian tampilannya nanti mulai dari 000 sampai nanti paling tinggi 999. Oke, kalau kita lihat di sini analisisnya. Ya, oke, prinsip kerjanya. Nah, oke. Kemudian artikel ilmiah itu tidak boleh menggunakan kata ganti orang. Nah, ini yang penting ya. Jadi nanti kalau menggunakan artikel ilmiah jangan sekali-sekali menggunakan kata ganti kita. Ya. Artikel ilmiah tidak boleh menggunakan kata ganti orang. Saya, kita, kami, dia, mereka itu tidak boleh ya. Kalau bahasa Inggris boleh. I, we gitu ya. Itu boleh. He itu boleh, tapi kalau artikel ilmiah tidak boleh ya. Nah, kalau di diktat kok boleh? Nah, diktat itu kan bukan artikel ilmiah, diktat itu kan cuma diktat saja gitu kan. Nah, itu. Nah, kemudian oke, itu prinsip kerjanya sudah ada. Oke, ini hitungan desimalnya. Ya, reset berarti nanti kalau reset nanti yang apa? D dan B itu nanti berlogika satu, dan logika satu itu nanti digunakan untuk mereset semua flip-flop. Mereset semua flip-flop berarti nanti di sini ini ya, B dan D itu logika satu, ini satu satu outputnya 0, 0 nanti akan masuk ke kaki clear semua flip-flop, nanti akan di clear sehingga nanti di semua flip-flop nanti akan output semua flip-flop nanti akan jadi 0 semua. Nah, itu prinsip pembagi 10 seperti itu. Nah, pembagi 10 bisa dibuat menggunakan ini ya. Kalau ini kan menggunakan flip-flop JK. Ya.
Pembagi 10 menggunakan flip-flop JK. Ada berapa flip-flop ini? Ya, kalau kalau pembagi 10 itu kan berarti menggunakan 4 flip-flop JK. 4 flip-flop JK itu bisa membagi dengan 16. Nah, kalau di reset BD-nya, nah nanti dapat digunakan untuk pembagi 10. Nah, ini menggunakan 4 flip-flop JK untuk setiap digitnya. Nah, kalau ada butuh 3 digit, ya berarti nanti bisa menggunakan 4 kali 3, berarti 12 flip-flop. Ya, cukup banyak ya. Ada 12 flip-flop. Nah, nanti kalau mau disederhanakan bagaimana? Nah, bisa menggunakan flip-flop JK yang ada di, kalau ini kan menggunakan siapa ini? 7473 ya. 7473 itu flip-flop JK. Nah, nanti kalau bisa lebih sederhana bisa menggunakan IC 74 kemarin ya, 74293 ya. Yang didiktat itu kemarin. IC 74293. Coba kita cari dulu IC-nya. Nah, ini 74293. Ini menggunakan di dalamnya itu ada 4 flip-flop JK. Nah, karena ada 4 flip-flop JK, maka dia bisa digunakan untuk membagi 16 maksimal. Nah, tapi kalau nanti mau dibuat untuk membagi 10, bisa aja nanti tinggal keluaran dari BD itu dimasukkan ke clear. Berarti ini kan keluaran B itu ini, keluaran D itu ini, berarti ini Q1, Q3 dihubungkan dengan gerbang main tadi itu, kemudian nanti outputnya nanti dimasukkan ke clear. Clearnya berarti mana? Ya berarti di sini. MR1, MR2. Oh, ini sudah ada name-nya ya. Berarti ini tinggal Q1, Q2, Q3 tinggal dimasukkan ke sini aja. Q1 dikonek ke MR1, Q3 dikonek ke MR3. Ya sudah jadi. Tidak perlu lagi tambahan gerbang yang lain. Nah, inilah. Ini praktisnya IC74 LS293 itu kan seperti itu. Dia nanti tidak usah kita tambah gerbang NAND sebagaimana yang biasa kita gunakan untuk mengclearkan di tengah-tengah ya. Nah, itu kan ini kan sudah ada NAND-nya sehingga nanti tinggal kita gunakan aja di sini. Nah, itu 74 LS293 nanti akan sangat praktis. Contohnya yang ini digunakan untuk pembagi 10 itu ini pembagi 16. Kemudian, nah ini pembagi 10 seperti ini. Ya, ini pembagi 10. Nah, ini simple. Hanya ini pembagi 10 nanti bisa menggunakan 74 LS293. Nah, oke. Kita kembali ke sini, kita review di sini. Nah, oke. Ya, secara isi sudah lumayan, cuman tadi itu ya tinggal formatnya aja ini ya. Oke. Ya, mungkin ada yang tanya, silakan. Kalau ada yang tanya langsung aja tanya. Sudah habis. Ya. Nah, hasil pembahasan, nah ini mestinya hasil pembahasannya nanti mestinya ditampilkan itu ya, ditampilkan gelombang untuk keluarannya. Pada saat pencacah itu mencacah clock pertama bagaimana, clock kedua bagaimana, clock ketiga sampai nanti clock ke-10, clock 11, 12, 13 dan seterusnya itu nanti bagaimana. Nah, ini ditampilkan seperti yang ada di diktat. Kemarin kan di diktat juga sudah ada ya, bagi 10 gitu kan. Nah, ini tinggal ditampilkan aja hasil dari Proteus bagaimana nanti akan terlihat di situ pembagi 10. Kemudian kesimpulannya ya, pencacah modulus. Pencacah atau modulus ya. Pencacah atau modulus adalah suatu rangkaian pencacah yang menghasilkan hitungan sampai ke bilangan-bilangan tertentu, di mana bilangan-bilangan tersebut tidak mungkin didapatkan dari banyaknya JK flip-flop yang digunakan atau dari rumus yang digunakan untuk menentukan nilai bilangan tertinggi yaitu 2n1 ya, oke lah. Maksudnya betul, teman-teman, kalimatnya mungkin masih kurang ya. Misal kita menginginkan pencacah biner yang hanya dapat menghitung suatu bilangan tertinggi 5, 9 atau 12. Dengan menggunakan flip-flop dapat dibentuk pencacah modulus yang menghitung tidak sampai maksimum tapi hanya sampai bilangan tertentu. Ya, oke, ya, ini sudah lumayan bagus ini ya. Ya, pada prinsipnya untuk membangun pencacah modulus yaitu dengan meriset rangkaian, memberikan logika yang sesuai dengan pin reset. Pin reset bisa bertipe aktif low atau aktif high.
Rangkaian di-reset ketika rangkaian telah menghitung hingga pada hitungan tertentu agar kembali ke hitungan ke nol dengan mengumpankan output data yang akan di-reset sesuai tabel perancangan yang telah dibuat. Pada input gerbang taman sesuai untuk menghasilkan output yang sesuai dengan untuk mereset rangkaian. Nah, oke, sudah lumayan bagus ini ya kesimpulannya. Ya, meskipun nanti kalau mestinya kesimpulan itu menjadi satu paragraf saja ya. Jadi kesimpulan jangan panjang-panjang paragrafnya karena hanya merupakan kesimpulan. Oke, ini sudah lumayan bagus meskipun formatnya belum sesuai. Ini grafiknya ada ya. Ya, grafiknya mesti dari Proteusnya ya. Kalau bisa dari Proteusnya kemudian ditulis di sini. Tulis aja pakai line atau pakai pengolah gambar yang lain, tulis 000 gitu kan. Nah, itu kan bisa seperti itu. Oke, itu hasil pekerjaan yang kedua seperti itu. Ada yang tanya mungkin untuk yang ini? Ya, oke. Yang contoh yang lain hasil pekerjaannya. Oh ini juga butuh 10 ya. Ya, ini sama dengan tadi ya. Nah, ini detektor dengan Lechner flip-flop SR. Ya. Nah, ini dari judulnya ini kira-kira sudah pas atau belum kira-kira ini? Detektor dengan Lechner flip-flop SR. Kira-kira dapat dibayangkan nggak ini? Detektor dengan Lechner flip-flop SR. Nah, ini kalau kita bayangkan detektor itu detektor apa ini ya? Nah, itu kan jadi detektor apa ini? Nah, mungkin detektor apa? Detektor orang lewat gitu ya, atau detektor benda, ya, atau detektor apa? Bayangan benda itu juga boleh. Detektor bayangan benda, detektor orang lewat, ya, dengan apa? Lechner atau flip-flop SR. Nah ini karena Lechner dengan flip-flop SR itu berbeda. Lechner itu hanya LED saja. Kalau flip-flop SR itu nanti ada clock-nya. Nah, ini nanti harus dipilih detektor Lechner atau detektor orang lewat dengan Lechner atau detektor orang lewat dengan flip-flop SR. Nah, itu. Jadi yang harus diperhatikan itu. Jadi ini sesuatu yang berbeda ini ya. Jangan nanti disamakan seperti ini. Nah, ini abstrak. Ya. Pada elektronik, pada apa ini? Elektronik itu apa? Rangkaian elektronik atau komponen elektronik atau mungkin teknik elektronika, kan beda lagi ya. Flip-flop atau LED merupakan sirkuit elektronik yang memiliki dua arus stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Sebuah flip-flop merupakan, ya ini, jadi abstrak itu sebenarnya apa toh? Ya, abstrak itu sebenarnya apa? Nah ini kalau kita lihat kembali, template-nya sudah ditutup. Ya, abstrak itu apa sebenarnya? Jadi abstrak itu nanti mestinya itu nanti dibuat itu terakhir abstrak itu. Jadi ditulis dulu artikelnya, nanti baru abstrak dibuat. Abstrak itu terakhir buatnya. Ya, jadi abstrak itu sebenarnya itu merupakan semacam rangkuman. Abstrak juga nanti hampir sama dengan kesimpulan sebenarnya abstrak itu. Nah, kalau kita lihat di template-nya, ini internetnya ya harus bagi-bagi dengan yang lain ini ya, sehingga agak lambat. Nah ini abstrak ini ya. Kan di sini ada keterangannya ini ya. The document is used. Nah ini kan di bagian template ini kan sudah ada keterangannya di sini ya. Jadi template ini ya, this document is used as a writing template for Microsoft Word 2016 or later. In addition, this document can be used as guideline for writing article. Jadi ini kan dapat digunakan template ini sekaligus sebagai
petunjuk. Abstract is written in concise manner, explain contents of the article and should not include any reference. Jadi abstrak itu tidak boleh menyebut referensi, tidak boleh abstrak itu ada citasinya. Footnote nggak boleh, and abbreviation. Nah, itu abbreviation itu berarti nanti singkatan. Tapi kalau terpaksanya ada ya nggak apa-apa ya. Karena ini cuman should not ya. Should not itu berarti kan sebaiknya tidak ya. Bukan must not. Kalau must not itu kan memang tidak boleh. It should not less than, ya sebaiknya tidak kurang dari 150 dan tidak melebihi 250. Kalau terpaksanya ya nggak apa-apa ya, terpaksanya ya. Karena hanya should not ya. The abstract is presented in one paragraph, satu paragraph without any mathematical equation, tidak ada persamaan. And content briefly about the background and the research objective. Jadi abstrak itu nanti ditulis belakangan. Isinya apa? Isinya itu dari latar belakang ya. Berarti abstrak itu nanti isinya nanti adalah rangkuman latar belakang, riset objektif, rangkuman dari tujuan. Jadi misalnya latar belakangnya nanti dibutuhkan adanya pencacah 10, misalnya untuk jam atau untuk penampil gitu ya. Itu latar belakangnya. Berarti nanti dibutuhkan adanya pencacah 10. Nah, ini objektifnya kan seperti itu. Karena dibutuhkan pencacah 10, maka di tulisan ini akan disebutkan, akan dijelaskan bagaimana cara membuat pencacah 10. Nah, ini riset objektif, tujuan riset seperti itu. Nah, kemudian riset methods. Nah, tuliskan di bawah kalimat bawahnya lagi nanti. Metodenya bagaimana? Pencacah 10 pada penelitian ini dibuat menggunakan IC 74 LS 293. Nah, gitu. Ini riset metode. And result. Nah, terus bagaimana hasilnya? Sebutkan hasilnya. Dengan menggunakan IC tersebut, ternyata pencacah 10 dapat dibuat dengan komponen seminim mungkin. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, itu. Jadi abstrak itu nanti isinya itu sebenarnya rangkuman dari yang kita tulis itu. Hampir sama dengan kesimpulan ya. Jadi abstrak nanti isinya adalah rangkuman latar belakang, kemudian tujuannya, kemudian metodenya, kemudian hasilnya. Nah, ini kalau yang bagus ini seperti ini. Nah, kemudian di abstrak nanti di bawahnya nanti dibuat keyword. Keyword itu merupakan suatu ya kata kunci ya. Key itu kunci, berarti itu kata kunci ya. At least there are 3 different keyword, ya minimal 3 keyword dan explain the content in abstract. Jadi nanti tuliskan nanti kira-kira kata kunci apa yang penting di artikel ini. Contoh, misalnya nanti membuat pembagi 10 pencacah dekade. Nah, berarti keywordnya adalah pencacah 10. Itu ya keyword pertama. Keyword kedua berarti kalau kita menggunakan S74 LS293 berarti keyword kedua 74 LS293. Nah, misalnya nanti kita mensimulasikan menggunakan Proteus ya, berikutnya nanti Proteus ya kan. Nah, boleh seperti itu. Ya, itu. Jadi buatlah ada keyword gitu ya. Make sure that the phrase is repeated that no phrase is repeated too many times and cause the article is rejected. Nah, jadi nanti usahakan nanti dalam penulisan nanti ya tidak banyak kalimat yang diulang-ulang. Kalau nanti banyak kalimat yang diulang-ulang itu kan menggambarkan itu kan penulisnya ini tidak tahu permasalahan, cuman nanti untuk biar kelihatan tulisannya itu panjang, ada kalimat yang diulang gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini ya, please use correct grammar and spelling. Nah, berarti nanti usahakan nanti kalau nanti di komputernya nanti atau di laptopnya nanti ada spelling bahasa Indonesia, aktifkan nanti ya, sehingga nanti kalau ada kesalahan-kesalahan nanti akan terlihat di situ mana yang salah gitu ya. Meskipun spelling itu tidak menjamin kalimatnya benar, tidak menjamin katanya benar, tidak menjamin setiap kata itu benar. Atau mungkin di spelling itu tidak akan menyalahkan semua kesalahan. Nah, itu kalau spelling Inggris itu hampir dapat bisa mendeteksi semua kesalahan, tapi kalau kesalahan di bahasa Indonesia itu kadang-kadang tidak akan ada beberapa yang tidak terdeteksi. Nah, itu kesalahan yang paling sering terjadi ya dalam bahasa Indonesia itu diantaranya ini. Ya, misalnya kita menggunakan ini ya, di yang disambung dengan kata benda. Nah, itu nanti
sering masih disambung. Itu yang sering terjadi seperti itu. Nah, ini mungkin dulu di semester 1 sudah ya pernah ya mungkin ya. Di mata kuliah apa? Bu Rindu itu ya. Mata kuliah apa itu? Tata tulis gitu ya. Mestinya sudah pernah itu. Ya. Nah, contohnya ya, yang sering terjadi ini, contoh-contoh kesalahan yang sering terjadi ini dalam penulisan artikel. Di itu tidak boleh disambung dengan kata benda. Contoh, di depan. Nah, kan salah. Gitu. Mestinya kan dipisahin. Nah, itu kan. Tapi kalau dimakan, di dan di itu disambung dengan kata kerja. Makan itu kata kerja. Nah, benar. Ya. Disuapi. Nah, benar ya. Tapi kalau di tempat, ya salah. Kenapa? Tempat itu merupakan kata benda. Jadi di yang disambung dengan kata di yang diikuti kata benda tidak boleh disambung. Statusnya mana ada? Ah ini ya, ini kan kalau di yang disambung ditempati itu boleh, karena tempati itu ditempati itu merupakan kata kerja. Ditumpat apa ini tempatnya apa ya? Nggak tahu ya. Ditempa juga ada tuh. Di tempat kalau mau di tempat berarti ini harus dipisah. Nah ini yang sering terjadi ya. Ini yang sering terjadi. Kemudian yang sering terjadi juga itu nanti kesalahan-kesalahan menggunakan apa? Me dan kan ya. Misalnya apa? Apa? Yang me yang kan itu kadang-kadang dimasukkan ya. Dimasukkan. Oke, ini yang sering terjadi juga ini. Ini salah. Nah, salah ya. Yang benar bagaimana? Dimasukkan itu kan harus menggunakan double K-nya. K-nya itu double. Nah, ini ya. K-nya double. Dimasukkan. Nah, itu kenapa? Karena dimasukkan itu berasal dari kata masuk, kemudian diberi awalan akhiran di-kan. Nah, gitu. Ini yang sering terjadi seperti itu. Kalau kalian nanti menulis, misalnya menulis kemarin laporan praktikum ya, laporan praktikum kalau misalnya ada kemarin, mungkin masih boleh seperti ini. Tapi nanti kalau dikirim ke jurnal ilmiah, nanti akan disalahkan. Dimasukkan K-nya 1, salah. Harus K-nya 2 ya. Nah, itu yang sering terjadi seperti itu. Karena ini memang ya, tidak hanya mahasiswa ya, sebenarnya kami sendiri sebagai dosen kadang-kadang juga salah, masih kadang-kadang juga masalah seperti ini. Nah, makanya ini pentingnya spelling bahasa Indonesia itu seperti itu. Jadi paling enggak dia bisa mendeteksi apa penggunaan awalan dan akhiran yang nanti akan salah nanti ya. Nah, itu. Oke, nah kemudian kembali ke sini tadi. Nah, itu. Nah, ini untuk abstrak seperti itu. Abstrak ditulis kalau paling enak ditulisnya itu belakangan. Jadi menulis pendahuluan, kemudian metode, kemudian hasil, kesimpulan, selesai baru abstraknya gitu ya. Yang paling mudah seperti itu caranya, yang paling enak seperti itu. Ya, oke, itu abstrak. Ya, kembali ke sini. Ya, jadi ini abstrak itu isinya nanti tadi ya, tadi abstrak itu isinya nanti permasalahannya apa? Permasalahannya dibutuhkan penjata 10. Kemudian caranya apa? Kemudian metodenya bagaimana? Metodenya penjata 10 dibuat menggunakan IC 74 LS293. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya penjata 10 dapat dibuat menggunakan komponen sesedikit mungkin menggunakan 74293 atau pencetak 10 berhasil dibuat menggunakan E7493 gitu ya. Nah, itu boleh seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau sudah abstraknya nanti silahkan coba dikonversi ke bahasa Inggris ya, paling enggak menggunakan Google Translate nanti boleh, silahkan nanti ya. Sambil nanti dicek nanti hasilnya bagaimana. Oke, kemudian pendahuluan. Oke, pendahuluan ini kita cek di sini itu isinya adalah ini ya. Oke, pendahuluan. Ya, pendahuluan itu nanti jangan terlalu luas ya. Contohnya ini kan detektor
orang lewat menggunakan latch NOR atau detektor menggunakan flip-flop SR. Ya nanti pendahulunya ya nanti seputar seputar kebutuhan adanya detektor tersebut, kemudian nanti bagaimana cara menyelesaikan, gitu aja. Jangan merembet kemana-mana. Ya, jangan sampai nanti masuk ke multiplexer, demultiplexer, encoder, nah ini generator pulsa. Ini nanti jangan sampai terjadi seperti ini. Kalian kalau nanti membuat pendahuluannya terlalu luas, ini kalau nanti ujian TA nanti malah ditanya. Contoh, misalnya nanti membuat skripsi tentang materi membuat rangkaian decoder gitu ya. Membuat rangkaian decoder tapi pendahuluannya nanti ada ditulis multiplexer, demultiplexer, generator paritas, nanti akan ditanya apa itu multiplexer. Nah, hubungannya apa dengan detektor tadi itu. Nah, jadi jangan terlalu luas nanti untuk pendahuluannya. Pendahuluannya nanti usahakan seputar yang pembahasan yang tadi itu aja. Seputar pembahasan tentang decoder, kemudian nanti juga mungkin latch NOR ya, atau mungkin flip-flop RS kalau nanti menggunakan flip-flop. Nah, itu isinya pendahuluan seperti itu. Kemudian di sini metode penelitian. Oke. Nah, ini tadi coba juga nanti untuk ini ya, ini hidungnya ini ya. Hidung ini sudah dibuat otomatis sehingga nanti kalau di template-nya itu menggunakan ALT1 kalau nggak salah itu ya. Nah, ini ALT1 nanti akan otomatis ke hidung 1 ini. Kalau menggunakan itu nanti di sini otomatis nanti akan urut nomornya. Nah, kemudian ini rangkaiannya di sini, rangkaian nanti harus ada keterangannya, setiap gambar harus ada keterangan. Kalau ini kan misalnya yang ini gambar apa ini flip-flop atau ini NOR latch sebagai komponen utama detektor. Nah, yang ini gambar 2 rangkaian simulasi NOR latch gitu ya. Nah, ini sudah bagus seperti ini ya. Sudah digambar seperti ini. Ini kan sudah bagus, cuma nanti pengemasannya aja yang kurang. Pengemas itu maksudnya pengemasan dalam bentuk artikel ini yang mungkin masih perlu diperbaiki ya. Nah, itu hasil pembahasan. Nah, ini ya. Jadi nanti dimanapun ya, dimanapun itu maksudnya entah itu nanti laporan praktikum atau mungkin nanti artikel ilmiah, laporan kerja praktek, kemudian nanti juga laporan yang berupa skripsi gitu ya. Itu sebenarnya kalau ingin mengecek bahwa orangnya ini menguasai enggak gitu, itu gampang. Yang salah satu cara yang termudah itu adalah dengan melihat komposisi jumlah halaman dari bab-babnya. Kalau yang membuat itu sudah paham maksudnya, ya entah itu artikel ilmiah atau yang lain, biasanya itu hasil pembahasan itu yang paling panjang. Hasil pembahasan itu merupakan menempati halaman yang paling banyak. Setelah itu baru metode itu lebih sedikit. Kemudian latar belakang itu paling sedikit. Nah itu. Nah ini kan terbalik ya, ini hasil pembahasan nanti yang paling sedikit. Ya nggak apa-apa, ini masih latihan nggak apa-apa. Nanti masih dapat diperbaiki nanti. Ya oke. Oke, kemudian yang lain ada beberapa yang masuk ya kemarin untuk artikelnya. Nah ini mengaplikasikan flip-flop SR dengan logika NOR. Nah ini juga sudah bagus. Berarti flip-flop SR dengan logika NOR diaplikasikan. Gimana? Kalau tema seperti ini gimana kira-kira ini? Ya ini kan mengaplikasikan untuk apa gitu kan? Nah, ini mungkin maksudnya ya bagus, cuman nanti kan masih kurang tertuju ini untuk judulnya. Misalnya aplikasi detektor orang lewat menggunakan flip-flop SR. Aplikasi detektor orang lewat menggunakan latch NOR, nah itu bisa ya. Kalau ini kan mengaplikasikan dalam bidang apa atau menjadi apa gitu ya. Oke, nah ini abstraknya tadi ya sama ya, ulasannya tadi seperti tadi. Oke, flip-flop ini, nah ini sudah sesuai template ini ya, ini sudah sesuai template. Cuman ini mestinya bahasa Inggris ya.
Kemudian ini sudah saya template formatnya. Oke, kalau sudah seperti ini itu paling enggak editor itu sudah nanti sudah oh ini sudah bagus, sudah sesuai template, baru dicek isinya gitu ya. Ya, oke, SR merupakan ya ya ini bukan yang paling sederhana ya. Oke, kemudian metodenya ya, oke ini sudah bagus untuk gambarnya. Ya, ini sudah bagus. Nah, sayangnya nah ini yang bawah ini kok ada subbab citasi ini ya. Kemudian isinya radio frekuensi identification ini hubungannya apa ini? Nah, ini mungkin ngopi dari tempat lain ini ya. Nah, kemudian pembahasannya sambungan basis dan kolektor. Nah, ini kan nah, ini sayangnya itu ya. Tapi ini sudah cukup bagus ini, formanya sudah bagus. Ya, kesimpulannya kembali ke flip-flop ini merupakan rangkaian. Nah, ini. Ya, itu ya. Jadi memang di sini kita baru berlatih untuk membuat format dulu ya, format dulu, kemudian nanti isinya usahakan nanti sesuai dengan yang temanya. Jadi temanya ini kalau ini tentang flip-flop SR ya mestinya kan sana temanya itu. Nah, kemudian di sini untuk gambar-gambarnya oke nanti diformat sesuai dengan template ya. Nah, nanti untuk yang tugas ini masih saya beri kesempatan sehingga nanti saya harapkan nilai-nilai di sini nanti masih dapat terupdate ya. Sehingga nanti untuk tugas ini nanti akan saya perpanjang 1 minggu, nanti silakan diperbaiki ini sehingga nanti menghasilkan hasil yang cukup bagus. Dan ini merupakan salah satu artikel nanti yang akan menjadi kenang-kenangan bagi kalian. Kenang-kenangan apa? Ya, maksudnya di sini paling enggak kita sudah belajar untuk membuat artikel ilmiah. Kenapa? Karena memang kalian itu kemarin sudah sempat saya sebutkan ya, kalian itu menguasai sesuatu. Nah, sekarang tunjukkan kalau kalian itu bisa menguasai tentang misalnya tadi itu pendeteksi orang yang lewat. Itu kalian bisa menguasai materi yang nanti itu untuk digunakan untuk merancang hal tersebut. Nah, cara menunjukkannya dengan suatu artikel yang singkat. Ya, artikel singkat ini merupakan sesuatu yang sudah umum digunakan. Contoh nanti misalnya kalau kalian mengajukan PKM, pekan kreatif, program kreativitas mahasiswa, nanti kan juga akan disarankan membuat artikel ilmiah. Kalian nanti mengumpulkan atau mengerjakan tugas akhir nanti juga ada draft artikel ilmiahnya. Meskipun tidak wajib dipublikasi, tapi kan ada draftnya, draft artikel ilmiah gitu kan. Kalian nanti kalau misalnya nanti masuk ke suatu perusahaan, nanti kalian itu nanti kadang-kadang juga diminta seperti itu. Bagaimana cara kerja alat ini? Nah, tentunya kalian tidak boleh membuat suatu artikel cara kerja yang sangat panjang. Nah, terlalu panjang juga tidak bagus. Nah, maka formatlah sesuai dengan format yang sederhana, sebagaimana artikel ilmiah. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan banyak dibutuhkan itu ya. Nah, untuk itu nanti silakan nanti ini diperbaiki lagi nanti ya. Nah, nanti sehingga harapan saya nanti untuk nilai ini itu nanti bisa mendapat nilai yang tinggi di sini. Nah, ini nanti akan masih saya buka lagi 1 minggu sehingga nanti di sini menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Karena ini juga ada yang belum masuk. Nanti masih saya beri kesempatan. Sayang ini ya, ini kalau nanti tidak bisa mendapat nilai ya. Ini untuk tugas-tugas ini nanti itu rank-nya itu nanti sama ya sebenarnya 0 sampai 100. Nah, kenapa ini masih 10? Karena ini dulu default-nya itu masih 10 ya default-nya ya. Ini default-nya 10, rank-nya 0 sampai 10, yang ini default-nya 0 sampai 100. Nah, ini nanti akan saya buat sama semua nanti ya. 0 sampai 100 semua. Sehingga ini kita kalikan 10 biar nanti untuk rank-nya itu sama-sama 0 sampai 100 nanti. Nah, kemudian nah ini kita kembali kepada yang tadi, pada artikel tadi. Nah, ini. Nah, ini untuk yang besok nanti untuk yang artikel ilmiah ini nanti ya, nanti silahkan disertai dengan
rangkaian nanti yang dikemas dalam Proteus. Ya, rangkaian dalam Proteus nanti silakan disertakan. Kemudian kalau memungkinkan nanti silakan mungkin rangkaian Proteusnya itu nanti disimulasikan, kemudian rekamlah simulasi tersebut. Ya, merekamnya pakai apa, Pak? Nah, nanti silakan nanti bisa berkreasi. Nah, kalau perlu nanti rekamannya mungkin sambil kalian jelaskan boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi nanti ada ada dua tugas nanti. Yang pertama nanti memperbaiki artikel ilmiah ini. Kemudian yang kedua nanti mengirimkan file Proteusnya. Kemudian yang ketiga nanti file Proteus nanti coba disimulasikan. Kemudian kalian jelaskan. Jadi seakan-akan seperti presentasi gitu ya. Tapi direkam. Loh, caranya gimana? Nah, silakan nanti bisa berkreasi. Bisa layar laptop nanti direkam menggunakan handphone gitu. Nanti hasilnya tidak akan bagus ya. Atau mungkin menggunakan PowerPoint yang direkam kan bisa itu. PowerPoint direkord termasuk nanti apa rekaman suara kalian juga masuk ya. Atau kalau menggunakan PowerPoint yang tidak direkam tapi tidak direkam menggunakan PowerPoint-nya tapi menggunakan ya Winbox gitu ya. Winbox di Windows kan ada itu. Winbox itu kan juga bisa untuk merekam ya. Nah itu. Nah, nanti silakan dicoba seperti itu ya. Harapan saya nanti ya kita menguasai sesuatu. Kalau nanti tidak bisa menjelaskan menggunakan tulisan, kalian saya harapkan bisa menjelaskan secara oral. Nah ini. Jadi nanti misalnya nanti kalau kalian mungkin nanti bekerja di suatu perusahaan, kalian diminta untuk menjelaskan ini ada permasalahan. Permasalahannya bagaimana? Permasalahannya ternyata ada trouble di sistem instrumen landing system. Oh, ini sudah saya selesaikan. Nah, ada yang tanya, loh, kok bisa caranya bagaimana? Nah, kalian bisa mempunyai dua opsi. Pertama, kalian menjelaskan caranya memperbaiki sistem tersebut itu menggunakan tulisan. Cara kedua, menjelaskan memperbaiki itu menggunakan oral. Oral itu berarti menggunakan suatu ya kayak video terus dijelaskan dia. Ini caranya ini ya. Kalau di misalnya ya, kalau di ILS itu kan ada glide slope gitu ya. Itu nanti glide slope ini kemarin saya tes frekuensinya. Yang kiri itu kan menggunakan modulasi 90 Hz, yang kanan 90 Hz. Ternyata yang kanan itu ada sedikit penggeseran frekuensi. Ternyata osilatornya itu tidak menghasilkan 150 Hz, tapi menghasilkan 149. Nah, kan meleset 1 Hz itu kan. Nah, sehingga transmitter di nose-nya pesawat itu nanti ternyata karena frekuensinya tidak tepat, maka dia tidak bisa mendeteksi bagian glide yang kanan gitu kan. Nah, kemudian kemarin saya perbaiki itu, saya kembalikan ke 150 sehingga sekarang sudah dapat diterima dengan baik oleh receiver di nose-nya pesawat. Nah, itu misalnya seperti itu. Nah, itu. Jadi ini kita coba untuk dua-duanya. Jadi nanti menjelaskan menggunakan ini ya, menjelaskan menggunakan tulisan, yang kedua menjelaskan menggunakan oral yang nanti direkam. Nah, nanti silahkan di-upload menggunakan e-learning, di-upload di e-learningnya. Tapi kalau yang berupa video jangan panjang-panjang ya. Mentang-mentang karena sudah paham tentang flip-flop terus dijelaskan dari teori sampai selesai sehingga waktunya sampai 1 jam itu jangan. Ya. Nah, nanti di-upload di sana, nanti akan saya koreksi dan nanti ini tetap kerjaan berkelompok ya. Artinya nanti yang menjelaskan itu sudah mewakili tugas dari satu kelompok. Ya, jadi ini tidak merupakan tugas mandiri ya. Artinya nanti jika ada teman yang kira-kira nanti belum bisa, nanti juga masih kita maafkan ya. Tapi kalau nanti menjelaskannya mau sama-sama, ya boleh saja, tidak jadi masalah. Menjelaskannya ini karena kelompoknya 5 orang, nanti 5 orang nanti bareng-bareng ya. Kayak paduan suara gitu. Ya boleh, nggak apa-apa nanti ya bareng-bareng, tapi ya gantian tentunya. Nah itu. Jadi itu harapan saya nanti kalian bisa
membuktikan bahwa kalian itu menguasai materinya, baik secara tulisan maupun menggunakan suatu presentasi yang itu berupa video gitu ya. Nah, nanti kalau itu sudah dikumpulkan, nah nanti pada sesi pertemuan ke depan, nanti selain saya akan melanjutkan materinya, nanti saya beri kesempatan nanti untuk anggota kelompok nanti untuk mempresentasikan di sini aja. Nah, jadi nanti kalau tadi sudah membuat PowerPoint, nanti silakan dipresentasikan. Tidak usah lama-lama, maksimal 10 menit ya. 10 menit itu sudah lama, 10 menit itu. Nah, nanti silakan yang mau presentasi siapa, nanti ada tambahan nilai, tapi juga tidak akan begitu besar. Nah, itu. Ya, jadi harapan saya kalian bisa menyelesaikan permasalahan terutama di materi digital ini, bisa juga membuat analisisnya dalam bentuk artikel ilmiah, bisa mempresentasikan. Nah, mempresentasikan ini andai kata belum bagus untuk mempresentasikan menggunakan PowerPoint langsung, nah nanti bisa mempresentasikan dengan cara direkam. Nah, itu. Nah, kalau itu sudah semuanya terkuasai, ya berarti paling enggak satu langkah itu sudah satu langkah ke depan. Ya, kalian itu nanti sudah bisa untuk membuat orang lain itu percaya bahwa kalian itu bisa dan menguasai materi tersebut. Nah, itu. Nah, itu untuk ke depan seperti itu, dan saya harapkan nanti materinya sama ya, sama dengan yang kemarin ya. Jangan nanti ganti lagi materinya. Kalau ganti lagi nanti repot. Yang kemarin tadi diperbaiki. Semua yang saya lihat ini tadi, semua materi sudah bagus, sudah mengena, tinggal dikemas lebih bagus lagi gitu. Nah, itu. Nah, itu untuk yang ke depan seperti itu ya, untuk minggu depan ya. Oke, ada yang tanya mungkin sampai di sini? Ya. Nah, kalau nggak ada yang tanya, ini saya masuk ke materi sedikit ini ya. Jadi ini saya belum menemukan ada yang menggunakan IC74 LS293. Ini di Proteus ada ini ya, dan ini tinggal digunakan. Sebenarnya IC modul 10, IC pembagi 10 tidak hanya ini. Di Proteus itu nanti banyak. Nah, di Proteus itu banyak. Sehingga nanti untuk tugas ini itu sebenarnya tidak harus menggunakan ini. Tidak harus menggunakan IC ini ya. Ya. Nah, mungkin ini yang ini terutama untuk kakak kelas ini ya. Mungkin yang ini sedang ini ya, memperdalam atau ngulang ya. Memperdalam materi gitu ya. Nah, ini mungkin dulu juga sudah pernah membuat ini karena memang tugas ini itu sudah saya berikan untuk beberapa angkatan yang sebelumnya. Nah, jadi ini tugasnya itu sebenarnya sama ya. Sehingga nanti kalau melihat kakak kelas, saya kira di sana, dan saya sudah mendapatkan dari kakak kelas itu, yang tahun-tahun kemarin itu, IC-nya tidak harus menggunakan 74 LS293. Ada yang menggunakan IC lain, boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi ini kan soal ini kan create a frequency divider dan define the frequency of its input by, nah ini, dengan 6, membuat pembagi 6. Pembagi 6 pembagi 10 kemarin ya. Oh, yang terakhir kemarin kan ya, membuat pembagi 10, mungkin belum saya masukkan ke sini ya. Nah, jadi membuat pembagi 6, membuat pembagi 10. Ya. Silakan nanti tidak harus menggunakan IC74 LS293. Bisa menggunakan IC yang lain. Nanti di Proteus nanti ada dan juga bisa disimulasikan. Nah, itu. Ya, jadi nanti tidak harus menggunakan ini ya. Ya, ini hanya merupakan salah satu contoh saja. Berarti kalau kita menggunakan ini, berarti kita membutuhkan 3 IC pembagi 10 ini. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah disebutkan di ya, mana tadi ya? Tugasnya
pencacah 10. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian kalau yang ini masih menggunakan IC flip-flop jika biasa, oke, tidak jadi masalah. Nah, kemudian di sini kalau yang menggunakan penampil, yang lagi 10, nah penampilnya nanti menggunakan penampil untuk 7 segment yang BCD. Jadi 7 segment itu nanti ada beberapa macam ya. Di antaranya 7 segment biasa dan 7 segment BCD. Kalau yang 7 segment biasa itu nanti namanya 7 segment, berarti kan nanti penampil 7 garis ya. Kalau disebut 7 garis bagaimana? Kalau kita lihat kan ini menampilkan angka kan dengan format 7 garis di sini ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan 7 garis. Jadi membentuk angka dari 0 sampai 9. Nah, sehingga disebut 7 segment. Nah, ini kan setiap garis kan ada LED-nya. Setiap garis itu ada LED-nya. Nah, LED itu nanti disuplai dari VCC. Nah, maka di sini itu nanti ada 7 pin input dan 1 pin untuk VCC. Nah, sehingga penampil 7 segment itu mempunyai 8 pin. Nah, itu yang penampil 7 segment biasa. Kalau yang penampil 7 segment BCD itu inputnya langsung mendapat dari 4 pin yang nanti ini 4 pin ini sudah menggunakan format BCD. Nah, penampil 7 segment BCD ini kalau di kenyataan itu jarang ada ini ya. Yang ada penampil 7 segment biasa. Kenapa? Karena data BCD ini tidak bisa langsung ditampilkan di 7 segment. Dia harus menggunakan decoder. Decoder itu nanti yang mengonversi dari format BCD ke format 7 segment. Sehingga nanti ada decoder BCD ke 7 segment. Yang nanti akan dipelajari di mata kuliah elektronika digital dia. Konverter dari BCD ke 7 segment. Itu nanti yang akan mengonversi ini dari ini ya, dari 4 pin ini ke pin-pin nanti yang masuk ke LED di sini. Ya, nanti kalau sebenarnya penampil 7 segment BCD ini kalau di kenyataannya itu hampir tidak ada ya, atau jarang sekali karena di dalam ini tuh ada IC-nya di dalam ini itu. Nah, kalau 7 segment yang biasa itu ya hanya 7 segment isinya LED saja. Berarti IC-nya ditaruh di luar di sini. Ya. Jadi kalau ini di kenyataan cari di toko-toko itu jarang ada ini penampil 7 segment BCD. Tapi untuk simulasi sementara kita menggunakan ini. Karena nanti untuk decoder atau pengonversi data BCD ke 7 segment itu nanti masuk materi di semester depan. Nah, itu kan ini kan hampir sama dengan penampil LCD ya. LCD itu kan penampil LCD kalau kita lihat LCD yang dot matrix itu kan mungkin bisa membentuk kalimat yang panjang. Itu kalau kita lihat titiknya itu kan banyak sekali titiknya itu, sampai ratusan titiknya ya. Nah, tetapi pinnya itu kan cuma ada 16. Loh, kok cuma 16? Karena di dalam itu ada decodernya. Ada decoder dari data nanti ke LCD-nya, ke tampilan LCD. Nah, itu sama seperti ini. Ini ada 7 LED. Ini kok hanya 4 inputnya. Nah, berarti di sini di dalamnya itu ada decodernya. Ada decoder dari data BCD ke penampil 7 segment. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan ini. Jadi jangan sampai nanti ini rangkaian ini mau dibuat, ini cari IC-nya ini ada semua, tapi ini kok nggak ada ya, nggak ada karena memang itu hanya untuk simulasi saja. Di kenyataan itu hampir tidak ada ya, atau kalau ada pun juga susah untuk mencarinya. Ya. Nah itu, oke, seperti itu. Ada yang tanya sampai di sini? Jadi untuk yang minggu depan nanti saya ulangi lagi. Jadi untuk minggu depan nanti di sini akan saya perpanjang 1 minggu. Saya buka nanti untuk mengupgrade nilainya. Kemudian nanti selain untuk menuliskan dalam bentuk artikel ilmiah, nanti silakan dikirim juga rangkaiannya yang nanti jalan di simulasi. Kemudian nanti silakan kalian juga menjelaskan bagaimana cara kerja rangkaian tersebut nanti berupa rekaman video nanti diupload di e-learning ini.
Nah, kemudian oh ya nanti untuk uploadnya itu nanti dilihat ya batas akhirnya ya, jangan sampai nanti menumpuk di belakang. Menumpuk di belakang nanti learningnya malah malah macet karena banyak karena crowded ya. Nah, kemudian nanti untuk minggu depan nanti silakan saya beri kesempatan. Ini jika ada yang mau mempresentasikan tentang hasil pekerjaan ini, nanti akan ada nilai tambahnya nanti ya. Untuk minggu depan itu, selain itu nanti minggu depan kita teruskan untuk sampai ke materi yang berikutnya, yaitu tentang apa itu penggeser apa itu kemarin ini register geser ya, tentang register geser. Ya, bab 6.1 ya tentang register geser. Nah, oke, ada yang tanya? Ini karena saya ada undangan rapat ya, sehingga nanti kita kita harus selesai sampai di sini ya. Kemudian nanti dipersiapkan untuk minggu depan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu. Oke, ada yang tanya mungkin? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri sampai sekian. Yang belum sempat melihat nanti dapat melihat di YouTube sehingga nanti dapat mengikuti dari awal ya. Oke ya, sampai jumpa minggu depan.